Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang onlineisasi manajemen sharing file melalui Google Sheet. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengambil data dari file milik Google Drive orang lain. Jadi misalnya kita hanya ingin menampilkan data-data yang hanya kita butuhkan saja untuk misalnya kepentingan kita sendiri dari beberapa orang lain ya. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan data-data dari Google Sheet orang lain atau yang ada dari Google Drive orang lain. Untuk teknis penggunaannya silakan disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini saya akan mencontohkannya untuk misalnya manajemen pengumpulan nilai yang dilakukan oleh wali kelas misalnya di sekolah. Jadi nanti misalnya kita sebagai wali kelas kita akan memasukkan atau mengambil data-data nilai dari masing-masing guru mapel melalui link-link yang guru mapel tersebut berikan kepada kita. Ini nanti teknis untuk pengumpulan linknya silakan diatur sesuai bagaimana enaknya. Misalnya ada beberapa cara untuk mengumpulkan link. Menurut saya misalnya cara pertama kita bagikan sheet kosong kepada seluruh guru mapel. Nanti sheet kosong itu berisi kolom isian yang harus diisi oleh guru mapel itu berupa link file nilainya seperti ini misalnya. Nah, ini link file dari guru mapelnya dari sheet yang ada pada Google Sheet guru yang bersangkutan ya. Nanti setiap guru mapel akan mengisi sesuai isian yang kita berikan ya. Misalnya nomor 1 untuk mata pelajaran PAI, linknya silakan diisi sendiri bisa oleh setiap guru ya. Atau link ini kita dapatkan dengan cara meminta langsung ya bisa, atau melalui misalnya Google Drive, Google Form ya bisa. Ya, kalau mau kita ingin ngetiknya lagi tinggal suruh aja guru-guru itu ngisinya langsung ya, kolaborasi di file link ini ya. Itu cara pengumpulan linknya ya. Dan penggunaannya selain untuk laporan nilai ya dari guru mapel atau wali kelas, bisa juga untuk penggunaan yang lain, misalnya seperti ini ya, jurnal guru mengajar daring misalnya kita buatkan jurnal masing-masing guru per sheet ya dalam satu file misalnya laporan ya, guru daring misalnya ini dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi nanti per sheet ada jurnal guru daring, guru 1, jurnal guru daring, guru dan seterusnya.
Formatnya misalnya nomor, hari, tanggal, kelas, jam keberapa, materi, tugas, siswa yang aktif berapa, siswa tidak aktif berapa, keterangannya apa. Nanti ini akan diisi setiap kali mengajar guru yang bersangkutan tersebut. Ya sebenarnya bisa juga dilakukan melalui Google Form. Cuman kalau Google Form kita masih harus mengolahnya mereka. Kalau ini kan langsung guru-guru mengisi langsung ke sheetnya dan kita bagikan. Nah, kita bagikan ini ke email guru yang bersangkutan ya. Jadi kita batasi hak aksesnya misalnya satu sheet untuk satu guru ya. Berikutnya untuk penggunaan yang lainnya, misalnya untuk laporan praktikum IPA, misalnya praktikum IPA daring. Jadi misalnya kita memberikan semacam gambar kerjanya melalui Google Sheet seperti ini misalnya, nama praktikumnya apa, nanti siswa suruh melakukan percobaan atau praktik di rumah, materinya apa, alat yang digunakan apa ya, bahannya apa, petunjuknya bagaimana, silakan. Nah, nanti kita ingin mengambil misalnya hasilnya atau ingin mengambil seluruhnya, bisa kita lakukan ya. Ingin mengambil data hasil praktikum ini melalui link ini. Nah, itu kembali ke pembahasan, saya akan mempraktekkan misalnya untuk mengirimkan nilai dari guru maba ke wali kelas dalam bentuk seperti ini misalnya ya. Ini misalnya guru PAI, ini nilai PAI kelas 7A misalnya. Nah, saya ingin mendapatkan nilai-nilai ini ya, seluruh siswa. Saya contohkan di sini 4 siswa ya. Jadi kita ingin mendapatkan data ini ya, nilai PAI ini ya, masuk ke ledger kita sebagai wali kelas. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, ini akan terisi ya. Itu hasil akhirnya. Baik, kita praktekkan mulai yang pertama. Nah, untuk bisa mengisinya setiap mapel itu kita harus membuat misalnya, atau kita harus mempunyai linknya, link guru yang bersangkutan, link mapel atau link guru mapel sesuai yang dia ajarkan. Misalnya seperti ini, saya mencontohkan 4 mapel, artinya 4 guru biar mudah. Nah, misalnya linknya kita ambil atau guru yang bersangkutan akan mengirimkannya linknya. Guru tersebut tinggal mengkopinya dari alamatnya ya. Ini adalah alamat dari sheetnya ya. Sheetnya dari sheetnya nanti samakan. Kalau sheet 1 semua. Nanti kalau berbeda sheet nanti menghalangi salah referensi, tidak muncul nilainya ya, atau hasilnya. Nah, nanti ini dikirimkan dari guru mapel ini misalnya ke wali kelas. Ini adalah wali kelas ya, filenya legal, misalnya legal nilai kelas. Dia bisa langsung mengkopikan di sini ya, atau mengisi di sini. Kita kembali ya, kita copy misalnya, kita pastikan di sini. Nah, muncul. Begitu seterusnya guru yang lain mengisi ya. Saya contohkan di sini mengisi 2 guru saja ya. Mengisi 2 guru. Guru PAI sama IPA. Nah, misalnya ada guru IPA, ini dia sebagai guru IPA. Sama, dia mengirimkan link sheetnya, sheet 1 ini ya, copy. Nilai-nilainya misalnya seperti ini ya. Nah,
seperti ini. Jangan lupa setiap guru yang akan mengirimkan nilai itu dia harus membagikan aksesnya ya, membuka akses dengan cara bagikan, dapatkan linknya, ubah menjadi editor ya. Nah ini cara editor. Sudah selesai. Nah, izin diperbarui ya. Jadi kalau tanpa izin nggak bisa siapapun mengakses file Google Sheet kita ya. Kita mulai, kita kopikan ya. Ini guru IPA ya, copy. Dia akan mengisi link sesuai kolomnya, kolom IPA ya. Nah muncul link ini. Berikutnya kita akan memasukkan link ini ke rumus Legger ya. Berarti di sini nanti IPA itu, nah kita buat linknya di sini misalnya. Ini adalah kolom link masing-masing apa. Nah kita harus memunculkan link API ini di sini. Ya. Berarti kita mengambil kan link dari sheet link ini ya. Kalau di sini kan masih kumpulan link saja, semua link guru-guru mapel kan. Nah ini kan linknya kita pindahkan ke Legger biar sekaligus kita ketik saja sama dengan kita ngambil link dari sini kan. Link PAI itu yang pertama itu link D2. Nah dapatlah link D2 ini, kita drag sebanyak mata pelajarannya. Kalau ada 10 ini D2 ini untuk di PAI. PKN itu linknya PKN IPA ya, IPA ya sama. PKN linknya ini D3 ya, D3 tinggal diganti aja. Ini kan tadi PAI mulai link D2, berarti di bawahnya berarti D3 ya. Ya D3 begitu, berarti ini D4 ya. D4 berarti IPS ini D5 ya. Nah, jadi kalau nanti ada guru yang sudah mengirim nilai, ketahuan dia sudah mengirimkan linknya ya, atau linknya sudah terisi atau filenya sudah terisi. Ini yang sudah ngirim PAI sama itu. Untuk proses berikutnya, kita akan memasukkan nilainya ya dari masing-masing link guru mapel. Memasukkan ini untuk PAI, untuk IPA memasukkan ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke rumus, saya akan memberikan rumus dasar dulu. Di sini. Rumus dasar untuk mengambil link dari sheet lain atau sheet orang lain atau sheet Google Drive orang lain, kita menggunakan perintah sama dengan import link buka kurung tanda petik ya, tanda petik. Habis itu linknya dimasukkan ya, linknya kita masukkan, akhiri lagi dengan tanda petik, terus titik koma. Nah saya ulangi,
untuk mengambil data dari sheet lain, rumusnya sama dengan import rank. Import artinya masukkan rank, artinya memasukkan rank beserta isinya ya. Buka kurung tanda petik. Nah, ini adalah link dari sheetnya, kita copy, kita pastekan di sini ya. Dari atas kita dari alamat sheetnya, URL sheetnya kita masukkan setelah tanda petik ya, kita masukkan, terus kita akhir tanda petik lagi, terus titik koma, terus yang mau diambil kolom atau baris mana saja. Nah, di sini kita masukkan, berarti kita buat lagi tanda petik. Misalnya kita ingin memasukkan yang ini ya, laporan praktikum daring. Nah, berarti ini dari A12 misalnya sampai C20, atau kita hanya ingin mengambil hasilnya saja, misalnya kolom ini, bisa ini sampai sini. Berarti itu adalah A17 sampai C20. Berarti di sini ya, kita klik sheetnya, nama sheetnya ya, kita klik. Nah, kita laporan praktikum daring, nah kita ambil ya, laporan praktikum daring, laporan praktikum IPA daring. Sheetnya kita ketikkan saja kalau susah. Harus sama nama sheetnya ini, kalau nggak sama nggak bisa. Pakai tanda seru ya untuk memisahkan nama sheet. Ini kan nama sheet dengan ranknya. Ranknya kita ambil misalnya A17 sampai C20, A17 sampai C70. A17 sampai C20. Nah, kalau sudah enter. Tunggu prosesnya, kalau dia meminta akses berikan akses. Ini masih ada kesalahan ya, kita cek. Nah, kesalahannya apa? Nah, ini tadi copy ya, ingat-ingat alamat sheetnya di atas kita samakan ya. Di sini harus alamat sheetnya ya. Nah, ini kalau salah alamat sheetnya ya tetap nggak bisa masuk. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Ini rumus dasarnya ya, rumus inti rumus. Tunggu prosesnya. Nah, ini masuk ya, A17 sampai C20. Kita lihat. Nah, berarti itu masuk A17 sampai C20. Ini harusnya ada datanya di sini ya. Karena datanya kosong. Kenapa di sini tidak muncul? Karena datanya kosong di sini. Nah, kalau di file aslinya kita tambahin, misalnya langkah pertama, ini otomatis muncul ya. Ini akan update
dengan file sheet aslinya. Nah itu, jadi rumus pertamanya, rumus dasarnya seperti ini. Import rank, buka kurung, tanda petik, alamat sheetnya kita kopikan ke sini, tutup lagi dengan tanda petik, titik koma, untuk memisahkan titik koma ini antara alamat sheetnya dengan nama sheetnya nih. Nama sheetnya harus sama sesuai dengan sheet yang akan kita ambil datanya. Nah seperti ini laporan praktikum IPA daring. Nah, rentangnya mulai sel berapa, A17 misalnya sampai C70, terserah. Misalnya mau mengambil kolom A saja bisa. Nah, ya. Untuk memisahkan antara nama sheet dengan nama rentang selnya, tanda petik ya. Saya rasa kalau terbiasa dengan Excel sudah bisa ya. Nah, kembali ke tadi, ke Legger tadi kan. Nah, ini linknya sudah ada. Link ini diambil dari kumpulan link guru tadi yang isi seperti dari sini. Nah, dari sini kan yang dikopikan dari alamat atau URL sheetnya kan seperti ini, tidak ada tanda petik. Sedangkan di rumus itu kan harus ada tanda petik di rumus. Nah, di rumusnya kan harus ada tanda petik ya. Nah, ini kan tanda petik di awal sampai di akhir alamat URL tersebut. Nah, bagaimana agar kita menambahinya tanda petik di awal sama di akhir? Nah, kita gunakan rumus lagi. Ini kan link aslinya kan sesuai yang dikopikan dari masing-masing guru. Nah, kita ingin membuat langsung menambahinya di awal dan di akhir link ini pakai tanda petik karena rumus menginginkan seperti itu. Karena rumus import linknya menginginkan seperti itu. Maka kita tambahin saja di sini. Kita buat kolom bantu misalnya link gurunya ya. Nah, kita buat dua tanda petik misalnya atau satu, ya terserah. Intinya seperti ini. Sama dengan E1. E1 ini tanda petik karena kita ingin mengawali dengan tanda petik. Nah, S1-nya kita kunci dengan tanda $2 dan C2. Nah, kita ambil linknya yang sebenarnya kan di C2 ini. Dan F1 tanda petik lagi. Ya. Nah, kalau sudah ya tinggal enter. Dapatlah link yang sudah ditambahi tanda petik di awal link dan di akhir link. Ya kalau manual bisa langsung tanda petik kita ketikkan di sini. Ya, tanda petiknya kita ketikkan di sini ya bisa. Atau ya bisa, cuman nanti kelamaan kalau banyak. Saya contohkan pakai rumus. Nah, sudah kan? Ini dapat kita menuju ke Legger ya. Nah, ini kan hasilnya sudah tanda petik di awal dan di akhir. Nah, link ini yang di D2 kita ambil sama dengan kita ketik saja sama dengan pertama kan kolom PAI ya, kita ambil dari link PAI D2 ini. Nah, enter. Nah, dapatlah link PAI yang sudah diberi tanda petik. Kalau sudah tinggal di drag. Ini kan mulainya D2, link PAI, link PKM berarti D3, terusnya D3 ini berarti sudah D4 mulainya. Ini D5 ya.
Dapatlah link ini yang akan kita olah. Nah, sebelum masuk ke rumus, nah, yang akan mengambil nilai, kita samakan sheetnya ya di masing-masing file guru maba. Nah, misalnya sheetnya sheet 1 semua. Ini kan guru PAI misalnya. Sheet 1 di guru IPA misalnya. Nih, beda orang, beda akun ini tetap sheet 1 sama kan sheetnya, dengan formatnya sama ya. Formatnya sama, referensinya A1 sampai C. Bapaknya kayak gini harus sama persis. Misalnya kita buat sheet 1 C5 sampai C8. Kenapa? Ya dari sini. Yang kita ambil kan C5 sampai C8. Sama yang nilai seluruh pelajaran lain sama. Sudah tahu referensinya. Kita masuk ke rumus tadi. Rumus dasar tadi kan sudah tahu import rank tadi kan. Nah, seperti ini. Import rank, buka kurung, tanda petik, alamat URL-nya, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik, referensi sheet sama ranknya ya. Oke, langsung kita jalankan ya rumusnya. Berarti sama dengan import. Nah, ini sudah ada muncul import rank, buka kurung. Nah, kita ambil dari sini, dari C3 ini, alamat URL sheetnya kita ambil saja ya, titik koma, kita ambil juga ini nama sheetnya. Enter. Tunggu, kalau dia memerlukan izin harus kita beri izin. Nah, ini ada mungkin ada kesalahan. Ini adalah linknya di ya. Kalau enggak kita ketikkan bisa ya. Kalau susah sheet 1 tanda petik, ini nama sheetnya C5 C8 tutup kurung. Nah, udah muncul ini. Sudah. Rumus berikutnya ya tinggal drag ya, tinggal disesuaikan. Ini C3 berarti di sini D3 kan sudah menyesuaikan. Cuma nanti dalam membuat rumus import yang ini harus diperhatikan C5 sampai C8, berarti kita harus menyediakan satu kolom karena munculnya satu kolom. Nah, kalau kita mengambil beberapa kolom, ini harus dikosongkan, artinya harus kita sediakan kolom kosong, kalau enggak nanti error rumusnya ya, karena nanti menimpa yang sudah terisi. Berarti kita siapkan kalau misalnya 2 kolom, berarti 2 kolom ini harus dikosongkan ya. Kalau 3 kolom berarti dari rumus ini sampai 3 kolom harus dikosongkan ya. Kalau sudah muncul nilainya, kita buktikan nilai PAI 60, 70, 80, 90. Ini nilai PAI 60, 70, 80, 90. Sudah terambil datanya. Pelajaran lain kita ya, ambil. Nah, yang sudah ngisi adalah IPA nilainya 90 semua. Nah, seperti itu. Ini yang rep berarti masih kosong nilainya, atau referensinya belum ada, datanya belum ada.
Nah, misalnya kalau guru mampu melakukan perubahan, misalnya di guru IPA nilainya misalnya siswa 4 itu misalnya 80, nanti otomatis di Legger kita tanpa memberitahu akan terisi update. Nah, ini kelebihannya ya, tanpa harus guru yang bersangkutan memberi konfirmasi lagi kalau ada perubahan nilai ya, atau penambahan nilai. Ya mungkin ini sebatas praktek langsung dan cara mengelola file, berbagi data melalui Google Sheet, baik cara membuatnya dan cara menggunakannya. Silakan dikembangkan sesuai kebutuhan ya, karena kalau kita online berarti kita harus tahu apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan yang online ini ya. Jadi kalau kita online nggak tahu cara untuk mengonlinekannya ya berarti kita masih kurang pengetahuan. Kita harus cari ilmu ya, di mana ilmu tersebut digunakan saat kita butuh ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.